A pleasant morning, ladies and gentlemen. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Today we are going to celebrate the graduation of our student in our school, Kalam Kudus Taman Kopo Indah Elementary School year 2020 to 2021. Hari ini kita akan melangsungkan perayaan wisuda bagi para siswa-siswi SD Kalam Kudus Taman Kopo Indah lulusan tahun pelajaran 2020-2021. Let us welcome the principal, the teachers, and the guests. Mari kita sambut Kepala Sekolah SD Kalam Kudus Taman Kopo Indah beserta para guru dan staf dan juga para tamu undangan kita. Before we start, please stand at attention to our national anthem, Indonesia Raya. Kami mengundang Bapak dan Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. It will be followed by Mars Kalam Kudus. Yang kemudian dilanjutkan dengan Mars Kalam Kudus. Harapan bangsa, bangun tegaklah. Bangsa dan negara harap baktimu dan pengabdianmu. Kejar ilmu, bangun budi nan luhur untuk pembangunan. Laskar Kristus ingat jasa gurumu dan orang tuamu. Firman-Nya, kasihi sesama sebagai pelayanan. Bakti pada Allah, cintalah bangsamu, Tuhan sertamu selalu. Kalam Kudus tunas harapan bangsa, bangun tegaklah. Bangsa dan negara harap baktimu dan pengabdianmu. Kejar ilmu, bangun budi nan luhur untuk pembangunan. Laskar Kristus ingat jasa gurumu dan orang tuamu. Turuti firman-Nya, kasihi sesama sebagai pelayanan. Bakti pada Allah, cintalah bangsamu, Tuhan sertamu selalu.
Ladies and gentlemen, you may now be seated. Bapak dan Ibu sekalian, dipersilakan duduk kembali. We will now start our ceremony with a prayer led by Mem Agustiati Handayani. Kita akan memulai perayaan kita dengan berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Ibu Agustiati Handayani. It will be followed with a speech from the head of Yayasan Kalam Kudus Bandung, Bapak Philip Andrew. Dilanjutkan dengan kata sambutan dari Ketua Yayasan Kristen Kalam Kudus Bandung, Bapak Philip Andrew. Tuhan, kami mengucap syukur untuk pimpinan dan penyertaan Tuhan kepada setiap kami. Kami mengucap syukur juga ya Tuhan untuk acara hari ini, pelepasan kelas 6 angkatan ketiga. Kami bersyukur untuk pendidikan mereka selama 6 tahun di SDK Kalam Kudus Taman Kopo Indah ini. Bapak, kami menyerahkan untuk acara setiap rangkaian acara pelepasan ini hanya dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong setiap kami, memberikan kelancaran, mengucap syukur juga untuk setiap orang tua yang telah mendampingi putra-putrinya dalam acara pelepasan ini. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu menyertai kami. Kami menyerahkan untuk pemimpin pujian, untuk singer, untuk pemain musik, untuk firman Tuhan yang akan disampaikan. Itu semua sungguh menguatkan kami dan membekali anak-anak kami untuk mengikuti ke jenjang selanjutnya. Terpuji nama-Mu ya Allah Bapa, terima kasih. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Kristus kepada kita semua. Yang saya kasihi jajaran pengurus dan staf Yayasan Kalam Kudus Indonesia Cabang Bandung, kepala sekolah dan seluruh staf guru SDK Kalam Kudus Taman Kopo Indah, para tamu undangan, para orang tua wisudawan dan wisudawati, dan seluruh wisudawan dan wisudawati yang saya banggakan. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur pada hadirat Tuhan Yesus Kristus, karena atas berkat dan kuasa-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul untuk mengikuti acara wisuda siswa-siswi SDK Kalam Kudus Taman Kopo Indah angkatan yang ketiga tahun ajaran 2020-2021. Kita juga bersyukur atas kesehatan yang telah Tuhan berikan, sehingga walau dalam masa pandemi kita masih dapat mengadakan sebuah acara wisuda yang merupakan suatu momen kebanggaan dan pencapaian dari siswa-siswi kita. Saya Teddy, mewakili pengurus Yayasan Kalam Kudus Indonesia Cabang Bandung, menyampaikan ucapan selamat dan sukses atas semua usaha siswa-siswi, sehingga walaupun terdapat banyak rintangan, walaupun pembelajaran dilakukan secara online, kalian dapat menyelesaikan studi secara baik dan dinyatakan lulus dari SDK Kalam Kudus Taman Kopo Indah. Kami mengucapkan terima kasih juga kepada kepala sekolah dan guru-guru yang telah memberikan usahanya untuk tetap memberikan pendidikan yang terbaik kepada anak didiknya. Terima kasih atas segala kontribusi dan usaha yang telah dilakukan sehingga proses belajar mengajar dapat dilakukan dengan baik. Meskipun kita harus mengubah sistem tatap muka menjadi sistem jarak jauh. Tidak lupa kami juga berterima kasih pada seluruh anggota keluarga, orang tua, wali atas kerjasama dalam membantu kami sehingga pembelajaran jarak jauh yang dilakukan oleh siswa-siswi di rumah dapat berjalan dengan baik. Kami juga mengucapkan selamat kepada kepala sekolah, guru, dan para orang tua atas kesuksesan yang diperoleh oleh anak didik dan anak Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu sekalian bisa melihat mereka di titik saat ini. Itu semua dapat terjadi terutama berkat peran dari Bapak Ibu sekalian. Para wisudawan dan wisudawati yang saya kasihi, perjalanan kalian belum berhenti sampai di sini. Dunia yang akan kalian hadapi selanjutnya adalah dunia yang penuh dengan tantangan dan persaingan yang semakin ketat. Jangan pernah lelah untuk ingin tahu, jangan pernah lelah untuk mencari ilmu pengetahuan, tetaplah cintailah ilmu, hadapilah perkembangan zaman ini dengan terus belajar. Kami percaya kalian akan terus mau belajar dan menjadi lebih baik lagi. Apa yang kalian tabur, itulah yang akan kalian tuai akhirnya. Jika kalian berusaha dengan keras sekarang, kami percaya kalian akan menikmati hasil manisnya. Begitu pula sebaliknya. Tentu di dalam perjalanan pasti ada rintangannya.
terus Anda akan Kristus dalam segala perjalanan hidup kalian, Tuhan Yesus pasti akan selalu menolong anak-anaknya yang bersandar dan berharap padanya. Tetapi harus kalian ingat, dalam Yakobus 2 ayat 17 dikatakan, iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Jadi iman kita kepada Tuhan tentu saja harus diimbangi dengan usaha kita untuk mencapai hal yang kita imani tersebut. Setelah itu mungkin saja kalian akan ada yang tidak melanjutkan bersekolah di Kalam Kudus, dan sebagian juga masih akan melanjutkan sekolah di Kalam Kudus. Namun dimanapun Tuhan tempatkan kalian, kami selalu berdoa yang terbaik untuk masa depan kalian. Pepatah berkata, jangan menjadi kacang yang lupa kulitnya. Ingatlah terus bahwa keberhasilan kalian dalam menyelesaikan pendidikan ini adalah berkat peran orang tua dan guru yang senantiasa mendidik dan mendoakan kalian. Dimanapun kalian nanti, apapun kalian nanti, jangan pernah lupakan jasa orang-orang yang telah membantu kalian sampai di titik ini. Dan yang utama, jangan pernah lupakan Tuhan Yesus yang telah mengizinkan semua hal ini terjadi. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, mari kita jangan pernah lelah untuk mengawal putra-putri kita untuk mempertahankan apa yang telah dimiliki dan tentu saja untuk meningkatkannya ke kompetensi yang lebih baik lagi. Mari kita terus bimbing mereka sehingga mereka dapat meraih cita-cita yang mereka dambakan. Peran kita yang utama adalah melahirkan generasi yang tangguh, yang lebih baik lagi dari sebelumnya, yang dapat membangun bangsa ini menjadi lebih baik. Namun di balik usaha kita terus mendukung anak-anak kita, jangan lupa untuk turut menyertakan pendapat anak-anak kita dalam segala pengambilan keputusan terhadap mereka. Terkadang kita lupa apa yang kita anggap terbaik untuk mereka sebenarnya bukanlah yang terbaik. Mari kita terus belajar untuk menjadi orang-orang tua yang lebih terbuka sehingga dapat memberikan yang terbaik bagi putra-putri kita. Akhir kata, kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh sivitas akademika Sekolah Kristen Kalam Kudus Bandung atas keberhasilannya mengantarkan seluruh siswa-siswi menyelesaikan pendidikannya di jenjang ini. Terima kasih untuk Dinas Pendidikan, donatur, dan mitra kerjasama lainnya atas peran sertanya mendukung pendidikan di Sekolah Kristen Kalam Kudus Bandung. Tuhan Yesus akan membalas segala kebaikan Bapak Ibu sekalian. Demikian sambutan yang kami sampaikan. Mohon maaf kepada semua pihak atas kekurangan dan kesalahan yang mungkin pernah kami perbuat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu Saudara dan semua anak-anak yang ada di rumah. Bersyukur atas anugerah Tuhan pada hari ini kita bisa melaksanakan ibadah pelepasan bagi siswa-siswi kelas 6 SDK Kalam Kudus unit Taman Kopo Indah. Meskipun melalui online, biarlah itu tidak mengurangi sukacita kita di dalam Tuhan. Biarlah kita tetap bersukacita dan menikmati ibadah dan acara pelepasan ini dengan penuh ucapan syukur. Mari kita naikkan pujian bagi Tuhan karena apa yang sudah kita capai pada hari ini, semua adalah karena berkat kemurahan Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancang
Bapak Ibu Saudara dan semua anak-anak yang ada di rumah, biarlah segala rencana, cita-cita, dan masa depan kita serahkan sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Percayalah bahwa sampai kapanpun Dia senantiasa ada bagi kita untuk menuntun kita di dalam kasih-Nya. Kita sama-sama angkat satu pujian, Ku persembahkan hidupku.
Selamat pagi Bapak Ibu, para pengurus GKKI Bandung, Ibu Kepala Sekolah, Ibu Yani, para guru, para orang tua, dan siswa-siswa kelas 6 angkatan ketiga yang akan diwisuda hari ini. Ya, selamat atas apa yang sudah saudara capai di jenjang yang kedua ini, ya, dari TK, SD, ya, kita bersyukur ya atas penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan, ya. Kita tahu keberhasilan para siswa tidak terlepas dari bimbingan para guru, ya, dan juga dorongan para orang tua, tapi terlebih ada Tuhan yang menyertai, memberkati. Nah, hari ini kita akan belajar ya dari kebenaran firman Tuhan. Mari kita menundukkan hati untuk mendengarkan firman. Kita juga mohon pertolongan Tuhan, pertolongan Roh Kudus untuk mengerti firman-Nya. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, terima kasih untuk apa yang Tuhan sudah lakukan kepada anak-anak kami. Terima kasih 6 tahun mereka ada di SD, TKI ya Tuhan. Terima kasih untuk kekuatan, pertolongan Tuhan sehingga hari ini mereka dapat diwisuda, mereka dapat lulus ya Tuhan. Terima kasih. Biarlah kebenaran firman Tuhan sebentar kami akan dengar menjadi kekuatan, menjadi semangat untuk terus maju bersama-sama dengan Tuhan. Kami serahkan waktu pemberitaan firman Tuhan dari awal hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, tema kita dalam wisuda angkatan ketiga SD Kalam Kudus TKI hari ini adalah tetaplah kuat, Tuhan menopang. Mari kita baca bagian firman Tuhan yang mendasari kebenaran yang akan kita terima. 2 Tawarik 15 ayat 7. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu karena ada upah bagi usahamu. Sekali lagi, tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu karena ada upah bagi usahamu. Kita sebentar akan melihat klip berikut ini. คุณว่าแปลกไหมที่หญิงแก่คนหนึ่งลุกขึ้นมาวิ่งวันละ20 กิโลอย่างจริงจังคุณคิดว่าเธอทำแบบนั้นเพื่ออะไรหรือเพราะเธออยากกลับมาดูดีอีกครั้งหรือทำเพื่อสุขภาพของตัวเองหรือวันสำคัญอะไรรอเธออยู่นะหรือเธอกำลังมีความรักหรือเพราะคุณป้าครับ คุณป้าครับ เราเหลือเวลาอีกไม่มากแล้ว แล้วไตของอีฉันเปลี่ยนให้ลูกชายอีฉันได้ไหมคะ นางหวังลูกชายเธอป่วยเป็นโรคไตระยะสุดท้ายวิธีการรักษาที่ดีที่สุดคือการปลูกถ่ายไตแต่การปลูกถ่ายไตไม่ใช่เรื่องง่ายร่างกายของผู้ให้และผู้รับต้องเข้ากันได้หมอบอกให้เธอลดน้ำหนัก20 กิโลกรัมถึงจะสามารถผ่าตัดไตให้ลูกได้ นางหวังบอกว่าตลอดชั่วชีวิตของเธอไม่เคยคิดที่จะลดน้ำหนักจริงจังเธอไม่คิดอยากจะดูดีไม่กลัวตาย
และไม่มีผู้ชายคนไหนเลย ที่ทำให้เธอยอมได้ทุกอย่างนอกจากลูกชายของเธอคุณป้าพร้อมใช่ไหมครับ ไม่มีอะไรน่ากลัวไปเกินกว่าการต้องเสียลูกชายสุดที่รักคนเดียวไปนะคะ ลดเพื่อเพิ่ม Ya, tadi kita sudah melihat klip yang luar biasa. Ya, kalau ada semangat, ada ketekunan, tidak ada yang mustahil. Ya, ibu ini ya berlatih untuk menurunkan berat badan 20 kilo, bukan untuk cantik, ya, tetapi untuk menolong anaknya yang sakit ginjal. Ya, supaya dia bisa mentransfer ginjalnya, ya, kalau dia punya tubuh yang sehat, timbangan yang baik, dia bisa memberikan kepada anak yang dia kasihi. Dan dia berhasil lewat latihan, bukan karena makan obat tertentu, tetapi latihan, semangat, cinta yang besar. Nah, saudara, seperti janji firman Tuhan, ya, ada upah bagi setiap usaha kita, ya. Ada semangat, bahkan kita adalah orang-orang percaya yang punya Tuhan. Kembali kepada firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, kitab 2 Tawarik pasal yang ke-15 ini, ya, kita bisa pelajari, ya, di dalam pasal 15 ini cerita tentang seorang raja yang bernama Asa yang melakukan reformasi terhadap bangsa Yehuda yang dipimpinnya. Sebelumnya dia melakukan itu, ia terlebih dahulu didatangi oleh Nabi Asaria bin Oded yang diberikan mandat dari Allah untuk menyampaikan pesan khusus untuknya. Nah, kita lihat rangkaian pesan dari Allah pun disampaikan, dan salah satu di antaranya pesan itu adalah mengenai semangat. Tidak ada yang mustahil. Kalau mereka memiliki ketaatan, mereka melakukan bagiannya, Allah akan memberikan upah. Ya, 2 Tawarik 15 ayat 7. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Saudara, lihatlah bahwa Tuhan menjanjikan upah, ya, reward bagi orang-orang yang punya semangat. Kita lihat Asa mendengar pesan itu, dan proses reformasi menyeluruh pun ia lakukan. Ia lakukan bagiannya. Alkitab pun kemudian mencatat hasil yang luar biasa dari usahanya itu. Ya, di dalam ayat 19, tidak ada perang sampai pada tahun ke-35 pemerintahan Asa. 35 tahun yang mereka berhasil melewati kehidupan yang damai, dan mereka dapat merasakan penyertaan Tuhan. Ya, kalau kita mengingat situasi pada saat itu di mana perang begitu sering terjadi, ini sepertinya mustahil. Tetapi kalau mengandalkan Tuhan dan semangat melakukan bagiannya, tidak ada yang mustahil. Ya, Amsal 18:14 mengatakan, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Semangat mampu memberikan kekuatan untuk menanggung penderitaan seperti apapun juga. Tetapi apa yang bisa kita perbuat ketika kita tidak punya semangat lagi? Dan benar, orang yang patah semangat cenderung sulit untuk bangkit. Semakin lama dibiarkan, semakin sulit pula untuk pulih. Semangat itu bisa berfungsi bagaikan bahan bakar yang membuat kita bisa terus maju. Anak-anak sekalian, tanggung jawab yang besar ataupun kecil apabila dilakukan dengan antusias, gairah yang tinggi akan mampu kita selesaikan. Ya, kita akan berikan hasil yang terbaik.
Dan jangan pernah bermimpi untuk menggapai sesuatu yang besar jika tidak ada semangat. Ya, banyak orang punya mimpi yang tinggi-tinggi tetapi malas, tidak ada semangat. Ya, tidak ada yang instan. Kita butuh semangat. Ya, ada hubungan erat antara semangat yang disertai sikap antusias, gairah dengan sikap hati. Ya, firman Tuhan sering kita dengar, hati yang gembira itu dipenuhi sukacita. Ya, hati yang gembira membuat kita mukanya berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Makanya waktu kita melakukan segala sesuatu, ya, kita orang-orang yang beriman punya Tuhan, ya, kita lakukan sesuai apapun dengan semangat, muka berseri-seri, jangan bersungut-sungut karena semuanya juga untuk kita, ya. Masalah boleh saja datang, tetapi semangat harus tetap kita punyai. Itu akan memberikan perbedaan yang sangat besar dalam kita menyelesaikan masalah satu persatu. Ya, Tuhan sudah janji. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia menyertai kita selama-lamanya. Bahkan dia punya rancangan yang indah dalam kehidupan kita. Tetapi semuanya juga itu tergantung kepada kita. Apakah kita mau melakukan bagian kita? Ya, sehingga kita dapat mendapatkan upah menuai apa yang telah dia sediakan bagi kita. Anak-anak, tetap semangat. Lulus SD bukan akhir. Tetapi satu tahap anak-anak menyelesaikan satu jenjang studi di depanmu. Masih ada beberapa tahap lagi. Jangan lemah, ya. Meski berbagai masalah kehidupan datang silih berganti dan kita harus menghadapinya dengan sulit, tetapi kalau ada semangat, tidak ada yang suka. Kita tahu masalah besar kita pada saat ini adalah COVID-19. Tetapi ingat, Tuhan itu lebih besar daripada COVID-19. Allah yang sudah mengutus Yesus Kristus menyelesaikan masalah kita yang paling besar. Masalah kita yang paling besar adalah masalah dosa dan keterhilangan. Upah dosa adalah maut. Tetapi karunia Tuhan adalah hidup yang kekal. Kita sudah mendapatkan karunia Tuhan, anugerah yang besar, sehingga kita mendapatkan hidup yang kekal. Dia juga lah yang memampukan kita untuk terus bertahan melewati batu-batu ujian yang mungkin menghantam kita. Ada upah yang disediakan bagi Tuhan, bagi mereka yang tahan banting dalam membangun setiap usaha. Bagi kamu sebagai siswa, tentu bagianmu adalah belajar dengan sungguh-sungguh, gapai cita-citamu. Nah, anak-anak sekalian dan Bapak Ibu sekalian, apapun yang engkau akan hadapi, hadapilah dengan semangat. Percayalah kepada janji-janji Tuhan. Rasakan kebaikan dan penyertaannya. Ya, terus pegang. Bukankah selama 1 tahun ini tidak mudah kita lewati? Tetapi karena kita berjuang bersama-sama dengan Tuhan, tidak ada yang mustahil. Ya, kita perlu punya hati yang positif, antusias, punya keyakinan Tuhan beserta dengan kita. Ya, hidup sesulit apapun dapat kita lewatkan. Kita maju bersama dengan Tuhan. Ya, setiap kesempatan kecil atau besar, ya, itu berharga bagi kita. Ya, sehingga apapun juga kita bisa lewati. Ya, mana yang kita pilih hari ini? Semangat atau berdiri di tempat? Nah, di sini saya akan memberikan beberapa kata-kata yang membakar semangatmu dan bikin hidup jadi lebih optimis. Ya, seorang bapak John Brooke mengatakan, kalau kamu berpikir bisa melakukannya, kamu akan bisa. Ya, kunci kesuksesan adalah fokus pada tujuan, bukan hambatan. Ya, Jim Rohn mengatakan, jika kamu tidak mau mengambil resiko, kamu harus puas dengan hal yang biasa. Ya, Josh Hines mengatakan, berani bermimpi, tapi yang lebih penting berani melakukan tindakan di balik impianmu. Ya, Thomas Alva Edison, penemu bola lampu, mengatakan, jenius adalah 1%, inspirasi dan saya ulang, maaf. Jenius adalah 1%, inspirasi, dan 90% itu keringat. Ya, jadi
Kepintaran itu soal nanti, tetapi kalau kita punya semangat, punya antusias, pasti bisa berhasil. Nah, itulah yang terjadi dengan Mosiah Viges, ya. Memphis Tribune 2014 menuliskan tentang seorang bocah 11 tahun, ya, berkulit hitam. Dia berhasil menjadi model, ya, dari hasil menjahit dasi kupu-kupu. Ya, Mosiah Viges sukses menjadi pengusaha lewat rancangan unik dasi kupu-kupu, ya. Ini memberikan kita sebuah kebenaran, usia bukan menjadi penghalang seseorang. Latar belakang bukan menjadi penghalang seseorang untuk menjadi sukses dalam hidupnya. Mosiah Viges menyukai dasi kupu-kupu. Itu dimulai sejak dia berusia 4 tahun. Dia selalu ingin berdandan rapi, ya. Dia seorang anak laki, ya. Saudara bisa lihat fotonya, ya, di slide, ya. Dia suka berdandan rapi lengkap dengan dasi kupu-kupu kemanapun dia pergi, bahkan saat harus pergi ke toko sambil menunggang sepedanya, ya, mengendarai sepedanya. Dia katakan apa? Saya senang berdandan rapi, saya merasa nyaman mengenakan pakaian rapi, itu membuat saya merasa menjadi seorang yang penting, katamu. Bocah asal Memphis ini, ya. Kemudian dia mulai menjahit sendiri dasi kupu-kupunya saat dia berusia 9 tahun. Awalnya karena dia bisa menemukan dasi kupu-kupu yang sesuai dengan seleranya. Dengan bantuan neneknya, dia berhasil menjadi seorang penjahit dasi kupu-kupu, bahkan menjadi sukses. Meskipun dia sukses, ada pergumulan, ada tantangan, ada kesulitan, ada kegagalan, tetapi dia tetap maju. Dia terus berlatih hingga kemampuannya terus meningkat dan dia menjadi pengusaha yang sukses. Firman Tuhan hari ini biarlah mengingatkan kita. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Setiap usaha kita, ya, kita harus kuat. Kalau kita lemah, kita juga akan menuai kelemahan, kegagalan. Tetapi kalau kita kuat, ya, kita tidak lemah, kita mengandalkan Tuhan, kita bisa mengejar impian kita. Tuhan menolong setiap kita, anak-anak, sukses di depanmu. Andalkan Tuhan, tetap semangat, lakukan bagianmu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Tidak ada yang mustahil, ya Tuhan, tatkala kami bersama-sama dengan Engkau, ya Tuhan, untuk mencapai cita-cita kami. Di tengah-tengah pergumulan seberat apapun, ya Tuhan, apapun latar belakang kami, bagaimanapun, ya Tuhan, keadaan kami, zaman kami, tetapi tatkala kami mengandalkan Tuhan, melakukan bagian kami dengan semangat, ya Tuhan, bermimpi dan mewujudkan bersama-sama dengan Tuhan, tidak ada yang mustahil. Kami menyerahkan 30 siswa kami yang lulus tahun hari ini, ya Tuhan. Engkau berkati satu persatu mereka, buat mereka berhasil, ya Tuhan. Biar mereka dapat mengandalkan Engkau, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh dan percaya Tuhan berikan mereka rancangan yang terindah dalam kehidupan mereka. Berkati orang tua mereka. Terima kasih juga untuk guru-guru yang sudah melatih mereka, menguatkan mereka. Tuhan juga berkati. Terima kasih, ya Tuhan, meteraikanlah kebenaran yang sudah kami terima hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami semua berdoa. Amin. Now we will listen to the announcement of our students' achievement led by Ma'am Agustiati Handayani. Tiba waktunya kita untuk mendengarkan pengumuman pencapaian akademik dari para siswa dipandu oleh Ibu Agustiati Handayani selaku Kepala Sekolah. It will be followed by the graduation ceremony. Yang akan dilanjutkan dengan penghaluan pelepasan siswa. Kepada yang terhormat, jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, jajaran pengurus Yayasan Sekolah Kristen Kalam Kudus Bandung, Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, Bapak Haji Muhammad Toha, SPD, MMPD, jajaran pengawas SD Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, Bapak Ibu orang tua siswa yang kami banggakan, rekan-rekan guru, kurikulum, kesiswaan, guru bidang studi dan staf sekolah,
Berikut dengan siswa-siswi kelas 6 angkatan ketiga tahun pelajaran 2020-2021 yang kami kasihi dan kami banggakan. Salam sejahtera bagi kita semua. Kurang lebih 1,5 tahun dimulai pertengahan bulan Maret 2020 hingga sekarang anak-anak menjalani pembelajaran jarak jauh PJJ atau daring atau pembelajaran online yang kita istilahkan. Cara pembelajaran seperti ini bertujuan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 yang masih berlangsung hingga sekarang ini. Kebanggaan bagi kami semua dan mengapresiasi untuk anak-anak, siswa-siswi SDK Kalam Kudus Taman Kopo Indah Bandung, begitu juga untuk para orang tua siswa yang sangat mensupport dan sangat bekerja sama dengan baik untuk kelancaran pembelajaran di masa pandemi ini berlangsung dengan baik dan lancar. Di tahun pelajaran 2020-2021 ini, anak-anak telah menyelesaikan tahapan-tahapan pembelajaran, rangkaian ujian, dan tes melalui sistem online untuk mengakhiri studi di SDK Kalam Kudus Taman Kopo Indah Bandung untuk menuju jenjang berikutnya, menuju jenjang SMP. Puji Tuhan, semua rangkaian dan tahapan-tahapan pembelajaran telah dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan jadwal kalender pendidikan yang telah direncanakan. Pembelajaran di masa pandemi ini, baik anak-anak, para orang tua, guru-guru, dan kita semua tentunya mengalami hal-hal yang tidak mudah. Namun, hal ini akan selalu menjadi sejarah yang sangat berharga dan menjadi pengalaman bagi kehidupan kita untuk menjadi bekal di masa yang selanjutnya. Di masa pandemi ini mengajari kita semua untuk bisa beradaptasi dan belajar banyak hal yang baru. Belajar untuk mandiri, belajar untuk berani, belajar untuk menjadi kuat, disiplin dan bertanggung jawab, dan memiliki pola hidup yang sehat. Walaupun menjalani ini tentunya tidak mudah. Namun jika kita sekarang masih bisa kuat, tetap semangat dan bisa melampaui ini semua, itu berkat karena kemurahan Tuhan. Semua berkat pertolongan Tuhan yang luar biasa, sehingga saat ini kita masih bisa mengucap syukur untuk semua hal yang Tuhan izinkan terjadi dan alami hingga saat ini. Melalui moto sekolah Kalam Kudus, dengan kasih dan disiplin meningkatkan prestasi, kami semua berusaha untuk memberikan pendidikan yang terbaik, meskipun dalam kondisi dan situasi yang tidak mudah. Kami mengucapkan terima kasih untuk kerjasama, baik dari rekan-rekan guru, staf, karyawan, bapak ibu, orang tua siswa, begitu juga dengan siswa-siswa yang telah bersinergi dalam pembelajaran ini demi mengupayakan pembelajaran yang terbaik dengan didukung oleh kemajuan teknologi yang terus berkembang hingga saat ini. Hasil pembelajaran dan serangkaian ujian telah ditetapkan pada rapat nilai dan kelulusan pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 yang dihadiri oleh Dewan Guru dengan hasil sebagai berikut. Jumlah siswa kelas 6 angkatan ketiga tahun ajaran 2020-2021 berjumlah 30 siswa dengan laki-laki 18 siswa dan perempuan 12 siswa. Keputusan rapat menyatakan lulus 100%. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan apresiasi dan hasil prestasi baik akademik maupun non-akademik. Berdasarkan rumusan perhitungan untuk prestasi akademik untuk nilai rapot, yaitu nilai rata-rata nilai rapot semester 7 hingga semester 12. Untuk nilai ijazah rata-rata dari rata-rata nilai rapot semester 7 hingga semester 12 ditambah nilai ujian sekolah dan nilai ujian praktek. Berdasarkan perhitungan tersebut, maka ditetapkan nilai rapot tertinggi peringkat ke-1 diperoleh oleh Karen Kristio dengan rata-rata nilai 93,52, putri dari Bapak Krisnawanto dan Ibu Lilianti.
Peringkat kedua, Marcelin Natasha dengan rata-rata nilai 93,22, putri dari Bapak Keman Gunaputa dan Ibu Yeni Mulyani Susanto. Peringkat ketiga, Jonathan Aloysius Darmawan dengan rata-rata nilai 92,25, putra dari Bapak Hendy Darmawan dan Ibu Mary. Selamat untuk prestasi nilai rapot tertinggi yang telah diperoleh. Berikut saya sampaikan nilai ijazah peringkat 10 besar tahun ajaran 2020-2021. Peringkat ke-1 diperoleh oleh Keren Kristio dengan jumlah nilai 1041 dan rata-rata nilai 94,64. Peringkat kedua diperoleh oleh Marcelin Natasha dengan jumlah nilai 1040 dengan rata-rata nilai 94,55. Peringkat ketiga oleh Jonathan Aloysius Darmawan dengan jumlah nilai 1030 dengan rata-rata nilai 93,64. Peringkat keempat, Helena Faren dengan jumlah nilai 995 dengan rata-rata 90,45. Peringkat kelima, Marvel Sanjaya dengan jumlah nilai 985 dengan rata-rata nilai 89,55. Peringkat keenam, Jessica Sierra Hanarisa dengan jumlah nilai 983 dan rata-rata nilai 89,36. Peringkat ketujuh, Mega Indah Putri dengan jumlah nilai 969 dan rata-rata nilai 88,9. Peringkat ke-8, Kathleen Priscilla Weraldi dengan jumlah nilai 958 dan rata-rata nilai 87,9. Peringkat ke-9, Kenneth Evander dengan jumlah nilai 958 dan rata-rata nilai 87,9. Peringkat ke-10, Ignacia Erina Cahaya dengan jumlah nilai 956 dengan rata-rata nilai 86,91. Selamat untuk perolehan nilai ijazah peringkat 10 besar. Berikutnya, juara umum, yaitu penggabungan nilai rapot dan nilai ijazah dengan jumlah nilai 1041 dengan rata-rata nilai 94,64 diperoleh oleh Karen Kristio, putri dari Bapak Krisnawanto dan Ibu Lilianti. Selamat untuk prestasi akademik yang telah diperoleh oleh anak-anak semua. Begitu juga untuk anak-anak yang lain, tetap semangat dan kami mengucapkan selamat untuk setiap prestasi dan usaha yang telah dilakukan. Memberikan juga penghargaan yang setinggi-tingginya kepada anak-anak semua yang telah berpartisipasi dari sejak kelas 1 hingga kelas 6 ini, baik mengikuti lomba-lomba baik kedinasan maupun non-kedinasan, baik itu lomba seni dan lomba akademik. Kami semua jajaran guru-guru mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya. Kiranya anak-anak semua tetap bersemangat dan meningkatkan prestasi di jenjang selanjutnya. Terima kasih untuk setiap apresiasi yang dan prestasi yang sudah anak-anak berikan selama bersekolah di SD Kristen Kalam Kudus Taman Kopo Indah, Bandung. Dalam pembelajaran di masa pandemi ini pun kami memberikan penghargaan non-akademik
ya. Anak-anak, dalam masa pembelajaran PJJ ini tentunya bukan hal yang mudah untuk dilakukan oleh anak-anak. Begitu juga dengan guru-guru semua. Tetapi kami bisa melihat ada anak-anak yang memberikan inspirasi kepada rekan-rekan yang lain. Begitu juga kepada kami semua. Anak-anak yang memiliki semangat yang luar biasa. Anak-anak yang memiliki motivasi, yang tadinya sangat tidak percaya diri, yang tadinya kurang mandiri, yang tadinya masih kurang bertanggung jawab dan kurang disiplin, tetapi dari hari ke hari menunjukkan perubahan yang positif, menunjukkan perubahan yang menginspirasi untuk teman-teman yang lainnya. Dalam kondisi ada keterbatasan, tidak pernah putus asa, tidak pernah mundur, terus berjuang sehingga pembelajaran ini dapat diselesaikan sampai akhir dengan baik. Begitu juga kami menghargai dalam kondisi kelemahan tubuh sekalipun tidak pernah ada keluhan, tidak pernah ada putus asa, tetap bersemangat. Kami mengapresiasi itu semua. Semoga anak-anak yang menginspirasi bagi rekan-rekan semua ini akan terus bercahaya, akan menjadi terang dimanapun kalian nanti melanjutkan pendidikan. Begitu juga dengan anak-anak yang lain, mari terus berkarya, mari terus meningkatkan kualitas diri sehingga menjadi anak-anak yang hebat. Berikut kami memberikan penghargaan Inspirational Achievement, penghargaan kepada anak-anak yang tadi sudah disampaikan, yang menginspirasi, yang mengilhami banyak orang dan teman-teman yang lain. Mereka adalah Calvin, putra dari Bapak Irwan Santosa dan Ibu Krisye Kristiani Priyanto. Yang kedua, Kenneth, putra dari Bapak Gociang dan Ibu Dewi. Yang ketiga, Marta, putri dari Bapak Sri Iman Basuki dan Ibu Sumarli. Yang keempat, Martin, putra dari Bapak David Bonaparulian Hutapea dan Ibu Imelda Romian. Yang kelima, Mega, putri dari Bapak Lemanjaya dan Ibu Farida Sinta Alexa. Yang keenam, Grizelda, putri dari Bapak Budi Sutikno dan Ibu Reni Oktarina Rubin. Selamat anak-anak, teruslah menjadi terang dimanapun kalian berada. Begitu juga dengan anak-anak yang lain ya. Be strong, God hold. Tetaplah kuat, Tuhan senantiasa menopang. Anak-anak lulusan SDK Kalam Kudus Taman Kopo Indah, tetaplah menjadi kuat. Tetaplah menjadi anak-anak yang hebat. Anak-anak yang selalu memotivasi diri untuk terus maju, tidak mudah putus asa, dan terus bersemangat untuk berprestasi. Untuk anak-anak semua, kami semua mengucapkan selamat untuk keberhasilan pendidikan di SD Kristen Kalam Kudus Bandung ini. Tetaplah bersyukur, tetap semangat, tingkatkan terus prestasi kalian di jenjang pendidikan yang selanjutnya. Teruslah menuju cita-citamu, teruslah kejar sehingga kalian menjadi anak-anak yang berhasil. Dan teruslah berkarya mengukir prestasi untuk menjadi berkat dan kehormatan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam kesempatan ini pula kami mengucapkan terima kasih untuk jajaran Dinas Pendidikan Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung atas bantuan, arahan, bimbingan, pendampingannya bagi sekolah kami. Begitu juga terima kasih bagi Bapak Ibu pengurus Yayasan Sekolah Kristen Kalam Kudus Bandung yang telah sangat mendukung baik moral maupun material sehingga keberlangsungan pendidikan di SD Kristen Kalam Kudus Taman Kopo Indah Bandung ini dapat berlangsung dengan sangat baik. Kepada Bapak Ibu orang tua siswa
Kami mengucapkan terima kasih untuk setiap kepercayaan yang Bapak Ibu berikan, yang telah menitipkan pendidikan putra-putri Bapak Ibu selama 6 tahun ini di SD Kristen Kalam Kudus Taman Kopo Indah, Bandung. Dengan ucapan terima kasih atas kepercayaan Bapak Ibu sekalian, dan dengan ucapan syukur dan rasa bangga, kami mengembalikan putra-putri Bapak Ibu sekalian untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya. Semoga kekeluargaan yang telah terjalin selama ini dapat terus kita bina. Begitu pula dengan anak-anak, teruslah berjalan dalam terang Tuhan. Pileleyan paturai patepang deui, tidak ada gading yang tidak retak. Kami keluarga besar SD Kristen Kalam Kudus Bandung mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan selama kita bersama-sama selama 6 tahun ini. Mengucap syukur untuk semua karya Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Aaron Alexander Lais. Anastasia Cecilia Huta Barat. Aurel Crescentia Permata. Calvin Aurelio Santosa. Caroline Kezia Budianto. Kathleen Priscilla Weraldi. Chelsea Ransquela Faustin Nadabdab. Christian Nathanael Williams. Elena Putri Kriskala. Gabriela Jocelyn Tanumiharja. Helena Faren. Hiskia. Ignacia Erina Cahya. Ignatius Davin. Jovanka Veronica. Jonathan Aloysius Dermawan. Karen Kristio. Kenneth Evander. Marceline Natasha. Marta Caroline. Martin Mikael Tapel. Marvel Canjaya. Marvel Evan Jonathan. Mega Indah Putri. Michelle Kalista Budianto Lim. Rafael Fernandez Lim. Sandrea Kensi Idusa Tagaw. Felicia Darmawan. Jessica Sierra Andaris. Griselda Lizzie Sambulare.
In this wonderful event, we are going to listen a song from our beloved graduates. Kini kita akan mendengarkan persembahan pujian dari para siswa-siswi lulusan. Engkau mendidik kami agar selalu menjadi tahu untuk menjadi manusia berilmu. Tak pernah terlintas lelah di matamu. Tawa, bahagia selalu kau berikan kepada kami anakmu. Sungguh besar cintamu kepada kami, dan sungguh luar biasa pengorbananmu setiap hari. Ini setelah hari ini, ketika hari kami akan pergi mengejar cita-cita, menggapai harapan kami untuk meraih segala prestasi. Apa yang selalu kau tanami kepada kami akan kami gali dan ingat untuk masa depan kami. Jasamu, ketulusan, dan kesabaranmu kepada kami yang tak akan pernah bisa terganti. Oh Guruku, kami sangat bangga dan bersyukur memilikimu. Terima kasih atas semua jerih lelahmu dan segala pengorbananmu. Setiap hariku dilindunginya, agar tumbuhlah bakatku. Aku ingat selalu nasihat guruku. Terima kasihku, guruku. Terima kasihku, guruku. Thank you for the beautiful performance. Terima kasih atas persembahan pujian yang begitu indah. Now we are going to listen to a message from our beloved graduates to their parents and their teachers. Kita akan mendengarkan sebuah pesan dan kesan dari para siswa-siswi lulusan kepada para guru dan orang tua. Selamat pagi yang terhormat Mem Yani dan para guru STK Kalam Kudus TKI. Hari ini saya akan menyampaikan kesan-kesan saya selama 6 tahun bersekolah di STK Kalam Kudus TKI.
Pertama, saya merasa senang bisa bersekolah di sini dengan guru-guru yang ramah, perhatian, sabar mendidik kami dengan sepenuh hati. Yang kedua, saya menyukai SDK Kalam Kudus TKI karena lingkungannya bersih dan guru-guru juga selalu mengajarkan saya supaya bisa bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan sekolah dengan baik untuk kenyamanan bersama. Ketiga, guru-guru juga tidak hanya memberi ilmu pengetahuan kepada saya, namun guru-guru juga selalu memberi pendidikan karakter seperti mengajarkan saya untuk sopan santun, untuk menghormati guru, teman-teman, mengucapkan salam, maaf, permisi, salam kepada orang lain, dan banyak hal baik lainnya yang telah diajarkan oleh guru-guru kepada saya di sekolah SDK Kalam Kudus TKI. Yang keempat, saya mendapatkan teman-teman yang baik, ramah, peduli, dan mau saling menolong. Yang kelima, sekolah ini membuat saya bisa lebih disiplin dan bersifat lebih baik lagi setiap harinya. Yang keenam, sekolah ini juga menyediakan fasilitas yang cukup baik yang bisa saya gunakan dan saya rasakan. Dan yang ketujuh, guru-guru di sekolah selalu mengajarkan pelajaran rohani agar saya bisa lebih mengenal firman Tuhan. Dan pesan-pesan untuk SDK Kalam Kudus TKI adalah, saya berharap semoga SDK Kalam Kudus TKI bisa semakin berkembang, maju untuk memajukan murid-muridnya, dan guru-gurunya selalu sehat agar bisa selalu bersemangat mengajar murid-muridnya. Terima kasih. Pagi, dalam kesempatan ini saya akan menceritakan tentang pesan dan kesan selama saya bersekolah di SD Kristen Kalam Kudus TKI. Pertama, saya akan menceritakan tentang kesan-kesan yang saya dapatkan selama saya bersekolah di sini. Saya sangat senang karena saya dapat mengenal banyak guru-guru dan teman-teman yang baru. Saya juga merasa senang karena saya memiliki guru-guru yang selalu mengajar saya dengan baik dan sabar, terutama ketika saya awal-awal masuk ke sekolah ini. Saya juga mendapatkan banyak ilmu-ilmu baru, terutama di bidang kesenian dan bidang olahraga. Saya juga mengingat banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi selama saya bersekolah di sini. Salah satunya adalah ketika saya menjadi KM. Itu merupakan pengalaman yang sangat menarik, karena saya harus belajar untuk memimpin semua teman-teman. Saya juga mengingat ketika saya mendapatkan juara harapan 3 di lomba FL2SN Kecamatan Margahayu di bidang menggambar. Dan terus saja saya juga mengingat ketika saya dilatih untuk bekerja sama dalam sebuah kelompok dengan cara guru-guru yang memberikan sebuah tugas untuk dikerjakan bersama-sama dengan teman-teman dalam sebuah kelompok. Saya diajar untuk selalu membantu, selalu menghargai, dan tentu saja selalu bekerja sama. Terdapat banyak rasa senang sama saya bersekolah di sini, tapi tentu saja terdapat juga rasa sedih, yaitu saya akan meninggalkan sekolah ini. Saya akan meninggalkan semua guru-guru yang sudah mengajar saya dengan baik, dan saya juga akan meninggalkan beberapa teman-teman yang akan melanjutkan ke sekolah yang berbeda. Tapi jika ada satu rasa senang yang saya rasakan, itu pasti karena kita semua akan masuk ke SMP. Saya berharap supaya semua teman-teman tetap rajin belajar dan tetap lakukan apa yang baik dan benar. Saya juga berharap supaya sekolah ini tetap berkembang dan jadi besar. Dan tentu saja juga berdoa supaya semua guru-guru yang mengajar di sini tetap sehat, diberikan semangat untuk selalu mengajar, dan tentu saja diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Sekian dari saya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Halo semuanya, tidak terasa sudah 6 tahun ini kita telah bersama di Sekolah Kristen Kalam Kudus Taman Kopo Indah. Kesan saya selama di SD Kristen Kalam Kudus Taman Kopo Indah adalah saya mendapatkan banyak ilmu pengetahuan yang sangat berguna. Saya menjadi lebih kreatif, lebih berani dalam berbicara, dan saya juga menjadi lebih disiplin. Saya juga mendapatkan nasihat yang baik dari guru-guru demi masa depan saya. Di SD Kristen Kalam Kudus Taman Kopo Indah juga saya bertemu dengan guru-guru yang sabar dan baik. Dan juga saya bertemu dengan teman-teman yang baik. Pesan saya adalah semoga Sekolah Kristen Kalam Kudus Taman Kopo Indah menjadi semakin maju dan terus berkembang. Untuk guru-guru,
Semoga tetap semangat dalam mengajar dan semoga diberi kesehatan selalu. Untuk teman-teman semua, tetap semangat dalam belajar, raihlah cita-citamu, dan selalu mengandalkan Tuhan. Semoga kita dapat bertemu di lain kesempatan. Terima kasih. Ku berilmu karena ada guru yang membuatku menjadi tahu di mana tempat aku berpijak untuk menggapai asa dan citaku. Tak terasa masa berganti, tiba waktu ku harus pergi. Ku ingin terbang yang lebih tinggi bersama sinar matahari pagi. Letih lelah tak menghentikanmu bekerja untuk masa depanku. Penuh cinta engkau mengasuhku, kaulah papa mama terbaikku. Takkan mampu ku membalas kebaikan hatimu. Berikanku kesempatan membalas cintamu. Terima kasih papa dan mama untuk semua yang telah kau lakukan. Thank you for such a lovely message. Terima kasih atas pesan-pesan yang sungguh menyentuh hati. As a reply, our teacher have a message for our beloved graduates too. Para guru juga memiliki pesan dan kesan untuk para siswa lulusan. We will now listen to the message. Mari kita dengarkan pesan-pesan mereka. Anak semuanya, tidak terasa waktu berjalan dengan sangat cepat. Sudah 6 tahun, kami menyelesaikan pendidikan di SD Kristen Kalam Kudus. Pasti punya banyak cerita. 1 tahun ini, Miss tahu tidak mudah bagi kalian. Harus belajar di rumah secara online, tidak bertemu teman, tidak bertemu guru. Tapi Miss percaya kalian sudah jadi anak yang tangguh, mandiri, dan bertanggung jawab. Selamat ya, kalian sudah memasuki masa SMP. Anak-anak, semua yang sudah kalian dapat, hal yang baik dari sekolah ini, bawalah itu menjadi bekalmu ke depan. Kejarlah mimpimu, kejarlah cita-citamu. Jangan jadi anak yang mudah putus asa. Selalu semangat, harus percaya diri, harus maju terus. Satu hal yang harus kamu ingat, kemanapun kamu pergi, apapun yang kamu lakukan, jadilah anak yang takut akan Tuhan. Selalu andalkan Tuhan dalam setiap apapun yang kamu lakukan. Sampai ketemu lagi ya anak-anak yang hebat. Sampai ketemu lagi calon pemimpin bangsa. Bye-bye, Tuhan Yesus memberkati. Nah anak-anak, nanti ketika kalian SMP, kalian akan menghadapi banyak sekali perubahan-perubahan. Teman-teman baru, guru-guru baru, sekolah baru ya. Tapi anak-anak, jangan kalian khawatir. Kalian tetap nikmati prosesnya ya, nikmati segala proses yang ada. Terus semangat, tetap rajin dan rajin berdoa ya anak-anak. Halo anak-anak kelas 6. Sebentar lagi kalian akan memasuki kelas 7. Itu tandanya kamu semakin besar dan semakin bertambah dewasa. Kiranya dengan semakin meningkatnya kelas kalian, hikmat dan kebijaksanaan yang daripada Tuhan
terus menyertai kalian. Tetap mengandalkan Tuhan, tetap semangat di kelas yang baru. Bye-bye, God bless you. Oh, halo, hai anak-anak. Selamat ya, kalian sudah menyelesaikan pendidikan kalian di sekolah dasar. Sekarang kalian akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu tingkat SMP. Nah, nanti di SMP jangan lupa harus selalu fokus dan tetap semangat, baik itu dalam belajar ataupun kegiatan sehari-hari. Oke? Jaga kesehatan, jangan lupa olahraga. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lain hari. Bye. Hai anak-anak, selamat ya, kalian sudah menyelesaikan pembelajaran kalian di SD. Gak kerasa udah 6 tahun aja, udah selesai lagi nih belajar di SD-nya. Nah, selamat menempuh ke jenjang pembelajaran yang lebih tinggi. Harus makin rajin belajarnya, makin giat, makin semangat, supaya biar bisa menyesuaikan dan beradaptasi dengan cepat di pembelajaran di tingkat SMP ya. God bless, good luck juga. Anak-anak, percayalah selalu bahwa harapan tentang masa depan yang lebih baik pasti akan selalu ada. Karena kasih Allah senantiasa menyertai kita. Seperti firman Tuhan di dalam Amsal 23 ayat 18 berkata, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Halo, sobat kelas 6, saya Laoshe Gunawan. Saya berpesan, tetap takut akan Tuhan, patuhi orang tuamu, dan giat belajar. Tuhan memberkati. Thank you for such inspiring message. Terima kasih Bapak Ibu Guru atas pesan-pesan yang sungguh menginspirasi. Now we are going to see a series of photos of our students with their parents. Kini kita juga akan menyaksikan serangkaian foto-foto dari para siswa dengan orang tua mereka. Saat tangan kecilku mulai terbuka dan mata ini memandang dunia, ku rasakan melayan kasih tiada batasnya, diiringi tawa penuh cinta. Saat kakiku mulai melangkah, ku lihat harapan di wajahmu, harapan yang terbaik untuk diriku. Doamu dinaikkan dan setiap saat namaku disebut. Terima kasih untuk cinta, terima kasih untuk keluarga yang indah. Ku temukan kasih Tuhan dalam papa mama. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan untuk keluarga yang indah. Papa mama, engkau yang terbaik. Saat tangan kecilku mulai terbuka dan mata ini memandang dunia, ku rasakan melayan kasih tiada batasnya, diiringi tawa penuh cinta. Saat kakiku mulai melangkah,
behalf of our school's teachers and administrative staffs, we would like to congratulate the graduates and their parents. Atas nama sekolah, guru-guru, dan staf beserta Yayasan Sekolah Kristen Kalam Kudus Bandung, kami dengan bangga mengucapkan selamat kepada siswa-siswi lulusan bersama dengan orang tua murid sekalian. We will also thank all of those who have helped and supported us and all of the guests who attended this momentous event. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada para pihak yang sudah membantu dan mendukung kelancaran serta kesuksesan acara ini sampai akhir. And finally, we would like to show you a series of photos of our graduates during their study in Kalam Kudus. Pada akhirnya kita akan menyaksikan sebuah video perkembangan siswa-siswi lulusan selama mereka mengemban pendidikan di SD Kalam Kudus Taman Kopo Indah. And by showing you this video, we would like to bid you farewell and once again, congratulations for you all, the graduates. Dengan demikian, berakhirlah sudah serangkaian acara kita pada hari ini. Dan sekali lagi kami mengucapkan selamat kepada para siswa-siswi lulusan. Goodbye and God bless you. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak sekalian kita berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Bukalah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih yang sempurna yang tidak pernah berubah dari Allah Bapa, kekuatan pertolongan bahkan kuasa dari Allah Roh Kudus beserta dengan saudara-saudara terlebih 30 anak yang akan diwisuda hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, andalkan Dia selama-lamanya, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. That's all we are. The sun comes up and it goes back down. We search for love and it's love we found. We live our life now, we come this far. We won't stop now, this is all we are. We set out on the open road to the fields of gold. Side by side when it hurts the most and you feel like letting go. We get knocked down, we'll rise again. We won't give up, we won't forget. It's who we are, forever young. Light up the dark, break down these walls. That's all we are. The sun comes up and it goes back down. We search for love and it's love we found. We live our life now, we come this far. We won't stop now, this is all we are. That's all
dari ilmumu. Oh, kamu bisa belajar dari yang ku tahu. Belajar, bergerak, bermakna. Yeah. Semua murid, semua guru, 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 semua murid, semua guru. Meski berbagai budaya, berbagai usia, dan ingatlah bahwa kita insan yang merdeka. Belajar, bergerak, bermakna. Semua murid